Oke, pada video ini saya akan membuat tutorial penyebab motor mogok. Video ini didasari oleh pengalaman saya selama memperbaiki motor-motor yang mogok, entah itu kehujanan atau tiba-tiba mogok dan lain-lain. Oke, yang pertama, ketika motor mogok banyak sekali penyebabnya dan kita tidak boleh langsung memvonis hal yang inti dulu, hal yang fatal dulu, seperti misalnya wah ini spoolnya mati, wah ini langsung yang parah-parah. Tapi kita cek dulu dari yang ringan dulu. Yang pertama dicek bensin dulu ya, bensin dulu habis bisa juga menyebabkan kemacetan, maksudnya bisa bahkan kadang tidak terpikirkan, kita sudah benerin ini itu ternyata bensinnya habis, atau bensinnya ada namun kecampuran air ya di endapan sana, atau bensinnya ada namun kesumbat jalurnya. Nah disitu perlu dicek dulu. Kemudian yang kedua, setelah ke bensin kita cek oli itu ada atau tidak. Kita bisa membuka di sini, kita cek buka, kalau oli tidak ada ya, atau kecampur air yang ada radiatornya, ini bisa menyebabkan tidak adanya kompresi. Wah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita cek cop busi. Untuk cop busi ini bisa dari businya atau copnya ya yang mati, atau dari koil yang sebelum busi. Dari sini ada koil, kemudian sebelum koil baru spool. Kemudian setelah busi berarti untuk motor karbu ya, ini untuk motor karbu yaitu karburatornya dicek, dibuka saluran pembuangan menggunakan obeng, ada bensinnya atau tidak di situ. Terus bensinnya kadang kecampur air kalau kehujanan, kebanjiran, di situ bisa dikuras dulu. Kemudian setelah itu baru dicek kompresi dengan cara businya dibuka dan lubang busi ini ditutup menggunakan kain dan digenjot manual. Ini kalau digenjot bunyi jebret-jebret itu berarti ada kompresinya. Nah itu aja sebenarnya. Nah kemudian kadang ada yang terlewatkan ya, yang terlewatkan itu antara lain yang pertama kunci kontak ya, kadang karatan, bisa kunci kontak kadang karatan. Kemudian dari kunci kontak kadang pengaman, ada yang masang pengaman. Ini bisa ditanyakan dulu, Mas ini motor pakai pengaman atau tidak ya. Kalau pakai pengaman kadang sekringnya meleleh dan tidak mau hidup, sehingga kita utak-atik pengapiannya, ternyata pengapiannya ada semua normal, namun hilang di satu titik. Nah ternyata dari itu saklar pengaman atau remote misalnya. Nah kita jadi tambah pusing kalau tidak nanya posisi remote-nya di mana, karena yang memperbaiki tentunya belum tentu memasang sistem keamanannya. Nah, kemudian satu lagi untuk motor karbu. Nah di sini ditutup bensin ini kadang kejadiannya seperti ini, motor itu dipakai tiap 1 kilo atau tiap 2 kilo mogok, namun setelah itu digenjot langsung hidup lagi. Loh, itu memusingkan teman-teman, membuat pusing. Nah biasanya kejadian itu terjadi karena tutup ini kan ada ini rongga udaranya ini ya, ada saluran anginnya lah istilahnya. Nah ini buntu teman-teman, saluran anginnya itu buntu, jadi di sini ketutup gini, nggak ada udara yang masuk. Kemudian yang terjadi apa, dari karburator tidak bakalan mau turun karena ini tertutup dan di dalam ini vakum, bensin tidak ada yang mau turun karena ini ngekop, istilahnya ngekop ya, anginnya tidak ada yang masuk sementara bensin keluar. Nah disitu kadang yang terlewatkan ya, padahal yang rusak cuma sepele ini ya, cuma sepele ya. Namun kadang kita terlalu fokus ke hal-hal yang inti, seperti
busi mati, koil mati, wah ini koilnya, karena kalau udah jalan mati. Memang mirip penyebabnya, memang mirip, namun sudah diganti koil tetap mati, tetap berjalan 1 kilo atau 2 kilo mati. Nah ini bisa dari tutupnya ini. Tutupnya ini coba aja, kalau tutup ya dibuka aja terus buat jalan sekilo, mati enggak? Kalau tidak mati berarti indikasinya adalah tutup ini, karena tutup ini ya kadang karetnya ini terlalu melar sehingga jalur udaranya, nah ini kan bisa dibuka ya, jalur udaranya itu tidak mau masuk ya, intinya seperti itulah, banyak kejadiannya seperti itu. Jadi intinya kalau memperbaiki jangan langsung memvonis ke hal-hal yang fatal dulu, dicek dulu hal-hal yang paling ringan, karena belum tentu motor itu rusak karena hal-hal yang berat. Biasanya cuma kotor atau kabel putus atau yang sepele-sepele biasanya. Oke teman-teman, seperti itu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman dapat kendala semoga menjadi gambaran ya. Intinya kalau memperbaiki tenang aja, nggak usah panik, dan fokus ke hal-hal yang menyebabkan macet itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan terima kasih.